Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah ala ta'budu sayatin innahu lakum adu mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sakarya Zahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 yang bunyi dengan bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan jangan kamu ikut langkah setan. Sesungguhnya langkah setan itu yang merugikan pada kamu. Jadi Quran surat Al-Baqarah ngasih kepada kita orang yang beriman yang disuruh masuk Islam, bukan orang kafir, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Cina, bukan orang Eropa. Yang disuruh oleh Allah itu orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Ingat-ingat itu ayatnya. Bukan orang kafir yang disuruh masuk Islam, tapi orang yang beriman menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi ada kata Quran yang dibacakan tuh kira-kira salah apa benar? Sudah jelas benar, karena Quran pedoman kita. Makanya jangan ragu, jangan ragu sama Al-Quran. Al-Baqarah ayat 208. Yang ingat-ingat itu ya. Yang disuruh masuk Islam itu orang apa? Beriman. Bukan orang kafir kan? Bukan orang Hindu, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Cina, bukan orang Jawa, tapi orang yang beriman disuruh masuk Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikut langkah setan. Ala ta'budu sayatin. Jangan kamu ikut langkah setan. Innahu lakum adu. Sesungguhnya setan itu yang merugikan pada kamu. Jadi kalau kamu tuh merasa beriman, tahu orang beriman yang bagaimana? Orang yang percaya, yang mengikut agama orang tua. Selama ini dia beragama ikut agamanya orang tua. Jadi dikatakan itu beriman. Jadi alangkah meruginya diri kita itu dari mulai lahir dikasih nama dengan cara Islam, genduri dengan cara Islam, kan? Semua dengan cara Islam. Bahkan dari kecil diajari yaitu hukum-hukum Islam. Ajaran Islam seperti sholat, seperti puasa. Kenapa kita itu yang bodoh ini setelah kita dewasa nggak mau masuk Islam? Logis kan? Dari mulai kecil kita diajari oleh orang tua kita semua itu dengan cara Islam. Bahkan orang tua kita nggak mau ngajari kita dingajikan sama guru yang lainnya, sama bapak kaum kita umumnya kan. Kenapa setelah dewasa kita nggak mau masuk Islam? Disinilah kesalahan orang-orang Islam sekarang ini. Diadakan pak kaum di satu kampung tadi itu sebagai wali hakim untuk orang-orang yang masuk Islam. Karena kewajiban masuk Islam itu adalah orang tua sendiri yang menghadapi anaknya. Tapi karena orang tua itu nggak mampu mengajari agama kepada anaknya, maka ada yang namanya wali hakim, pak kaum, pak mudin namanya ya, pak kaum. Saya langkah sekarang ini pak kaum zaman sekarang ini hanya ngurusi orang mati, nggak ngurusi anak-anak orang dewasa masuk Islam. Artinya udah umurnya 17 tahun dewasa, datang pak kaum tak syahadat, baru datang ke pak lurah minta ngurus KTP, baru katanya agamanya Islam gitu kan.
Jadi kalau masuk Islam itu mau tak mau kita ngerjakan rukun Islam yang pertama, namanya syahadat. Tadi diterangkan oleh Pak Guru tadi kan, rukunnya 3, syarat apa sempurnanya itu 3, rukunnya itu 2, yaitu balik dan berakal. Kalau kesempurnaannya diikrarkan dengan lidah, tasdikan dengan hati, diperkuat dengan anggota. Kesempurnaannya itu rukunnya kan. Jadi sejak kapan itu disuruh bersyahadat? Sejak balik dan berakal. Bersyahadat. Cari wali, nah, kurang-kurangnya Pak Kaum itu wali hakim itu. Kamu itu wali hakim. Syahadat sama dia. Ucapkan. Nah, ucapan tangan apa? Macam orang nikah itu. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak kamu doa dia. Saksikan biar malaikat mendengar apa yang tadi. Barulah nanti diajari sholat oleh Pak Kaumnya. Diajari sholat, nah, baru diajari rukun puasa, zakat, semua itu diajari dari Pak Kaum. Itu caranya begitu. Jadi apa sih kelebihannya orang syahadat dengan orang yang nggak syahadat? Apa sih perbedaannya orang yang agama keturunan dengan agama yang bersyahadat? Nah, ini kan kita kurang tahu ya. Orang-orang yang ada syahadatnya itu sampai Nabi Muhammad syahadatnya. Contohnya kamu bersyahadat dengan guru kamu dengan kakek sama gurunya sampai Nabi Muhammad. Jadi syahadat kamu tadi itu ditulis di Lauh Mahfuz oleh Allah. Bahwa kamu itu adalah agama Islam. Nggak ada pertanyaan lagi di alam barzah. Kenapa? Karena orang yang bersyahadat itu kembali kepada Allah. Tapi orang yang ahli ibadah yang nggak ada syahadatnya, sholatnya taat, semua taat, nggak mau syahadat, nggak ada walinya, dia itu adanya di alam barzah. Nggak kembali pada Allah. Maka doa Inna Rojim tadi sama orang-orang itu nggak berfungsi. Kenapa? Kan nggak ada yang bawa. Nabi Muhammad menghadap Tuhan itu siapa yang bawa? Jibril gurunya. Jadi nanti kalau kamu itu menghadap sama Allah, kalau kamu tinggal dunia, siapa yang bawa? Pasti walinya. Kalau nggak punya wali nggak ada yang bawa. Kalau udah nggak ada yang bawa, ada di mana arwah kita? Ada di alam barzah, alam penantian. Sampai tunggu hari kiamat, dihancurkan kita, dibunuh lagi oleh Allah. Mati yang kedua kali. Mati di dunia meninggalkan raga, di alam arwah, di alam barzah dibunuh lagi, dihancurkan alam semesta yang hancur, mati semua. Kalau dibangkit lagi di alam mahsyar, pasti entah berapa juta tahun lagi hukumnya. Saya kembali kepada Allah, akan menikmati alamnya Allah sebagaimana indahnya. Udaranya saja, alamnya Allah itu, udaranya saja. Itu kalau kita hirupin untuk bernapas kita di sana itu nikmatnya seperti orang keluar mani. Itu nikmatnya itu. Karena namanya alam ruh. Jadi ketika kamu tuh mindahkan ruh dari diri kamu ke pindah rahim istrimu, nikmat nggak? Dan istrinya kamu itu menerima ruh itu, nikmat nggak? Kalau nggak mungkin terjadi. Ruh yang ada kamu itu nurnya saya ada sama kamu itu, ruhnya itu. Jika kamu pindah karena istri kamu itu dua-dua merasakan nikmatnya nggak terjangkau akal. Entah nikmat apa itu nggak tahu. Tapi merasakan nikmat. Jadi dikatakan nikmat apa nggak tahu. Itulah ruh. Jadi kalau kita masuk ke alam ruh dibawa oleh wali Allah, kita akan merasakan nikmatnya begitu sudah hebatnya. Belum lagi isi-isinya masih merasakan udara saja sudah kita lupa kehidupan. Ya waktu kamu itu ini yang udah nikah ya, yang belum nikah mungkin nggak tahu ya. Kalau dulu itu ini udah nikah. Ketika kamu itu berhubungan sama istrimu, kita sama-sama muncak. Kamu ingat apa sih itu? Mobil pun nggak ada ingat. Anak yang kamu sayang nggak ada ingat. Rumah nggak ada. Yang di situ ingat berdua itu lagi mesra lagi berjumpa. Nggak ingat apa. Itulah nur ruh yang ada pada manusia itu untuk misal agar manusia itu bisa kembali ke alam ruh. Jadi orang-orang yang nggak ada syahadatnya, yang nggak mau syahadat, itu orang baik, nggak akan disalahkan, orang beriman. Dan orang itu nggak mau masuk Islam. Jadi nggak ada syafaat Nabi mereka yang ada syahadatnya. Anak ilmu yang tertinggi ilmu syahadat, ilmu untuk masuk di alam gaib. Jadi kalau ada syahadatnya, itu wali tanggung jawab. Di balik kayak Malik yang hidup yang jahil ini ada namanya kayak Abdul Mujama yang dari alam gaib. Ada kata kita meninggal dunia pada hari ini, dia akan menanti kamu.
arwahnya ditunggu dengan dia di pintu maut, ditunggu. Kalau wali Allah itu nggak mau datangi orang yang masih hidup, yang datang itu sebatas jin, maka orang tuanya sebatas jin. Kalau wali Allah nunggu setelah sukma itu keluar dari badan, itu baru jumpa, baru dibawa ke alam mulki, dan di sana kita stempel, itu stempel alam mulki. Apa stempelnya? Rohim. Dibawa ke alam malakut lagi oleh wali. Stempel lagi sana, stempel. Kalau baca sepakat nanti. Apa stempelnya? Rohman. Dibawa ke alam Jabarut, alam para wali. Stempel lagi oleh wali Allah itu. Apa stempelnya? Allah. Maka terjadi 3 alam tadi itu. Suatu kalimat yang awal mula membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu di sana akan merasakan nikmatnya udara di sana itu luar biasa. Nah, keuntungan orang yang bersahadat. Keuntungannya. Kerugian orang yang nggak bersahadat. Nanti dia bawa amal banyak, sholatnya mau, zakatnya mau, Pak Haji lagi, tapi sudah syahadat enggak. Karena apa? Setan nggak boleh. Setan melarang orang itu bersahadat. Beramal boleh setan. Katamu, kamu rasakan kamu naik haji. Setan kamu sholat. Kami nggak gentar kalau kamu ibadahnya banyak. Ya kalau syahadat jangan. Nanti kawan itu siapa kalau kamu syahadat ya? Setan tadi kan. Jadi apa ruginya orang nggak mau syahadat? Ketika dia itu mau meninggal dunia, dia kebingungan. Apa yang dikajinya, apa yang diamalkan itu nggak berfungsi untuk menyelamatkan diri dia. Maka banyak orang meninggal dunia itu nggak bisa menyebut nama Allah sebab tidak ada walinya. Apa namanya banyak. Ketika pada badan itu keluar dia, dalam badan gelap gulita, nggak tahu apakah arah kemana. Bingung dia menangis. Mau kemana aku ini? Bingung menangis dia. Kemana arahnya? Tahu kamu yang paling kejam apa sana itu dalam gelap itu? Panganan kegelapan, nggak ada nur sedikit pun. Kalau bahasa orang tadi sadar yang nur ya, itu nur Muhammad. Yang mau itu badan gelap menuju terang dan beneran. Orang nggak percaya ketika meninggalkan badan dia ini, sukmanya dengan nyawanya dalam keadaan gelap gulita. Nggak tahu arah kemana. Tahu-tahu dalam sekelompok jin di situ. Ini kan cucunya ada. Jin itu bangsa manusia yang nggak punya badan, yang nggak punya jasad, namanya jin. Tapi kalau manusia itu sebangsa jin yang punya jasad, namanya apa? Jiwa. Nak wong Jawa ngomong sukmo. Jadi sukmo jin sama manusia itu satu bangsa. Kalau dikatakan hai jin dan manusia, baik sekali itu. Binal jinati wana dan itu. Karena jin dan manusia itu sama. Makhluknya Allah yang seperti manusia yang ini. Tapi jin nggak punya jasad, nggak dikasih jasad, nggak ada zat api, nggak ada bahan api yang tanah, nggak ada, yang ada zatnya semua, bendanya nggak ada. Kalau masih dikasih jasad, maka kalau jin dibungkus dengan jasad manusia, namanya jiwa. Kalau bahasa Arabnya namanya apa? Nafsu. Kalau bahasa Jawanya namanya sukmo. Kalau bahasa Indonesia namanya jiwa. Dikatakan oleh Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang baik. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemana kepada orang hati yang ridho dan ridhonya. Jadi jiwa-jiwa yang nggak ada walinya, yang nggak ada syahadatnya, apa keadaan gelap gulita. Kata kelompok jin disiksa gitu. Belum lagi nanti di sana itu alam badan itu udara ini, ingat. Kalau di dalam tanah ini badannya jasad, tapi sukmanya ada di udara ini. Dan kita hidup di dalam apa? Sekarang kita hidup di dalam apa? Di dalam udara, kanan kiri udara, ya. Tapi kita punya jasad, jadi karena nampak. Tapi kalau sebangsa jin dan arwah di udara ini dia nggak punya jasad, maka nggak nampak dilihat. Karena kamu itu menggunakan mata jasad, maka nggak nampak. Ada kata kamu menggunakan indera yang keenam, mata jiwa. Ada tahu kamu indera yang keenam berapa? Namanya apa saja? Kolbi, atau nur, sir, fuad, lu, itu nama-nama jangan. Kamu melihat itu bagaimana keadaan orang tuamu sekarang ini yang di alam barzah? Tahu kan? Ya, di sana belum lagi
yaitu hewan-hewan yang buas. Dulu di kampung ini ada ular yang nyerang manusia, masuk kampung, lalu orang kampung pun yang kejamnya nggak baca bismillah. Ada bunuh tikus itu, ada bunuh ular baca bismillah, nggak ada. Tuh tengok, nggak sama marah ada, pukul ada. Arwah-arwah, roh-roh makhluknya Allah, baik pohon kayu, baik hewan yang dibunuh oleh manusia tanpa baca bismillah, itu ada di alam barzah nunggu kita. Tapi yang baca bismillah dia kembali kepada Allah, arwah tadi saksi kita, saksi kebenaran. Maka hati-hati kamu naik kereta berada dari rumah itu hati-hati, jangan malah nggak baca bismillah dari rumah. Baca bismillah, malah tahu mijak semut. Nah itu kan. Tapi jangan ban keretamu untuk mati dia. Kamu nggak baca bismillah macam mana? Dia nanti kamu di alam barzah. Bukan kecil-kecil semutnya, nanti besar lemari itu semutnya itu. Nanti kamu tunggulah, nanti kamu akan datang kemari, akan kumangsa dia sama kawan-kawan yang lah kamu sesatkan. Karena manusia itu adalah jalan yang lurus untuk mencari Tuhan. Khalifah di muka bumi kalau bahasa apanya. Dan seluruh makhluk itu bisa kembali kepada Tuhan melalui manusia. Ketika manusia itu nggak mau baca bismillah, sesatlah mereka sesat semua. Ada buaya yang dibunuh, ada macan yang dulu ngamuk di kampung dibunuh. Di situ arwah semua di udara ini. Jadi kamu mau di rumah ini kamu tidur bersama buaya, bersama ular, bersama singa, bersama nyamuk, mau? Pasti kamu terancam oleh mereka ya. Jangan sama nyamuknya udah gak rasa. Baru satu nyamuk ini di telinga, udah kamu gini-gini udah tidur ya. Baru satu nyamuk. Nanti kalau nyamuknya pada helikopter besarnya, suaranya penuh mecahkan telinga, dalam malam badai itu macam mana? Telinga pecah kan? Karena nggak ada hukum mati, dan ada hukum merasakan sakit, mati udah nggak ada lagi. Rasanya kekal. Cuma nunggu hari kiamat kamu disiksa oleh hewan-hewan yang begitu buas dalam barzah itu. Nunggu lagi orang-orang yang dulu brutal, rampok-rampok, yang kejam membunuh orang. Di alam itu semua arwah-arwah itu. Kita dikumpulkan situ macam mana kira-kira? Coba kamu tuh orang baik yang nggak berani kelahi, atau dimasukkan penjara dengan sang pembunuh. Macam mana kira-kira? Oh disiksa kan di dalam penjara kan itu? Disiksa mereka itu. Itulah alam barzah yang menakutkan sekali. Yang lebih ngeri lagi, belum lagi jumpa sama orangnya, karena kepada gelap gulita. Udaranya saja yang kita hirup itu untuk kehidupan sana itu bau bangkai seperti bangkai manusia. Udaranya seperti bau bangkai manusia, udaranya itu. Mampu kamu itu satu kamar tidur ataupun berdiri di satu tempat ini dekat bangkai manusia? Tahan kamu menghirup udaranya itu? Pasti nggak tahan. Itulah udara alam barzah. Malah pada saat itu nggak ada yang namanya surga dan neraka, nggak ada. Mau belum kiamat kok. Yang ada alam penantian. Kehidupan yang amat brutal di sana. Karena umpama pada orang-orang jahat. Maka kita suruh ngaji ma'rifat ini di sahadat akan mendapat syafaat nabi bersama nabi. Karena orang mau tinggal dunia tadi itu nama itu sampai kepada Nabi Muhammad yang ada syahadatnya. Kalau enggak sampai namanya itu. Biasanya Muhammad itu nyuruh para walinya. Di tahun 2000 ini nama ini pengikut siapa? Ada Abu Jama, pengikut itu ya Rasul. Nah sekarang dipimpin oleh kayak Malik. Itu mau kembali kepada Tuhan, jemput. Itu udah jemput. Bersama malaikat ada turun ke dunia ini nunggu arwah kamu ke depan. Lalu dibawa kamu ke sana. Itulah kayak baca Al-Quran. Jadi yang macam tadi, yang ada sahadatnya tadi di alam barzah disiksa oleh hewan-hewan. Di situ ya untuk apa? Cuma seperti Julia Pers yang lumayan ada hiburannya. Cuma sama perampok-perampok bajak laut, yang mana? Cuma sama ular-ular besar yang dulu bangsa manusia yang dojang, cuma sama buaya-buaya yang dulu ganas mati-mati. Cuma pohon-pohonan yang dulu kamu belum nggak baca Bismillah. Seperti rumput lalat, tahu rumput lalat? Itu macam mana kalau kena air apa? Di sana lebih tajam, lebih silat loh.
nunggu kamu. Sana tunggu hutan itu yang nggak baca Bismillah dibunuh oleh manusia di muka bumi ini. Saya nunggu dia, kapan kamu datang kemari? Kalau masuk ke padang lalang tadi habis kulitnya ini, dagingnya tinggal tulangnya aja, tapi nggak ada hukum mati. Macam mana rasanya itu orang disisa ditulang diambil dagingnya, tapi nggak mati. Cuman, jauh dicoba kambingnya, masih kulitnya saja diambil udah aing kambingnya ya, apalagi sama daging tinggal tulangnya. Ada hukum mati lumayan. Itulah kerugian orang yang nggak mau syahadat. Maka setan melarang betul kepada manusia itu yang bersyahadat. Menghambat bermacam-macam cara digoda manusia tadi itu jangan sampai manusia syahadat. Kalau sholat silakan. Karena kalau sholat dapat hati adanya di alam barzah. Kalau syahadat kembali kepada Allah. Jadi kalau semua kembali kepada Allah, kawannya setan siapa? Di alam barzah. Yang untuk permanent nanti. Sudah tahu di sana nanti merasakan itu tadi. Disiksa oleh hewan-hewan, di kulit ular, dimakan buah, dilemparkan, diterkam macan, disiksa oleh bajak-bajak laut yang begitu kejam. Belum lagi sebab saji, belum lagi yang semut yang kamu bunuh, nyamuk yang kamu bunuh tanpa baca Bismillah. Sebesar helikopter suaranya pun bergegas luar biasa nyerang kamu. Habis kepala diprotol semua dimakan nyamuk, tapi nggak ada hukum mati. Itulah keadaan alam barzah pada ruginya orang-orang yang enggan bersyahadat, yang sombong akan amalnya. Di sana amal habis dilucuti dengan Jepang saja. Jadi cucunya Adam kemar sendirian, kita kan cucunya iblis. Nah, kita habis itu oleh-olehnya dari dunia itu. Habis, apa? Nangis di sana itu. Amalnya nggak berfungsi di sana. Tapi dia pulang ke dunia nggak bisa lagi mengharapkan doa sama anaknya pun nggak ingat lagi sama orang tuanya yang udah meninggal. Ingat ya sama orang yang udah meninggal? Ya nggak ingat. Apalagi sedang ada keuntungan, nggak ingat. Jika kesandung patok biasanya baru ingat. Ini bukan bapakku. Jika kesandung aja baru ingat ya. Sama ini kan nggak dapat ini nggak ada ini. Ya Pak, kamu dikalamakan kamu ke orang tua. Ya Allah, kamu datangkan aku ini makan ini hari yang enak, maka tolong ajaknya itu pada orang tuaku. Bersama ampahnya sama aku. Tujuannya apa? Mereka nggak kena penyakit. Karena ajaknya kepada orang tua ikut sana kenyang. Ya dia nggak makan, dia merasakan kenyang. Di sini makan enak lupa yang orang tua yang meninggal. Iya kan? Saya coba tiap makan, tiap apa itu nyebut ingat nama dia. Karena ingat kepada orang tua itu tandanya orang tua dekat kepada kita. Ya tadi sudah saya gambarkan apa untungnya si orang yang bersyahadat, yaitu dia itu kembali kepada Allah. Apa sih ruginya orang yang nggak bersyahadat? Dia akan masuk ke alam barzah menunggu hari kiamat itu. Kalau kembali kepada Allah nggak ada hari kiamat ya. Kalau kita sampai tempat kita berjalan ada lagi masalah nggak? Kayak ada dalam perjalanan tuh. Kita mau ke Medan, atau udah sampai tempat Medan sana. Ada masalah nggak? Nggak ada. Kita mau ke Medan, Medan banyak katanya kempes. Nyangkut di perbauan sana 1 jam. Berangkat lagi nyangkut di Pakem 1 hari. Sekarang macam mana? Nggak sampai tempat. Itulah alam barzah yang mengerikan. Udaranya baunya busuknya seperti bangkai manusia. Di dalam alam kegelapan itu penuh binatang buas yang siap menerkam kita, penuh dengan musuh-musuh kita yang siap menyiksa kita sampai menunggu hari kiamat tiba. Itulah alam barzah. Kita jangan bodoh. Maka Al-Quran ngajari kita tadi itu suruh masuk Islam secara kapal yang beriman, disuruh bersyahadat ngomong kasarnya itu biar kita itu nggak masuk alam barzah. Kalau alam barzah orang yang kena masalah, alam tempatnya orang-orang yang bermasalah, yang nggak bisa kembali kepada Allah. Di situ tempatnya itu. Yang kembali ya kan di situ lagi. Alam barzah itu ada di udara ini. Masih ada orang yang Pak Dukun ataupun orang-orang yang
jawara-jawara itu menggunakan udara. Di sini ada rohnya Brodromusti. Brodromusti itu panglima perang matanya Ahmad Jago itu. Datang orang sekarang dipakai, sudah mati masih agak gelap lagi. Aku mata aja ke Brodromusti. Aku ngedek keluar kamu pukul badan selera aku. Allah, ditarik napasnya. Karena gue itu bahasa roh. Tak napasnya. Masuklah rohnya Brodromusti ngapain kita. Kita pun gagah. Berantem lagi kita. Udah mah jajak berantem susah kan. Aku rohnya Singobaro. Singo yang mati dulu kan masih kujab yang jagoan dulu. Ambil aku rohnya. Aku mata aja ku Singobaro kan gitu kan. Aku ngedek keluar aku pada sarah aku. Ono macam bak nang arep mana bekenan mburi itu. Cuk muruk kata aku. Tarik napasnya. Masuk roh Singobaro di udara ini dalam baca. Wah, datang orang baca kamu dipanggil itu sama si polahan dari Singobaro. Wah, ini Singobaro masuk badan kita. Gagah kita. Ajak berantem lagi. Mau gak kamu diajak berantem? Yang jadi lagi disuruh nyari duit. Jadi kan tuyul. Orang mati dulu jadi kan dipuja orang mati disuruh nyari duit lagi. Tidak kekayaan. Hidupnya aja nanti susah. Udah orang nyari duit lagi sama orang. Ada tuh kan. Yang punya kuburan tuh kan. Sedih loh orang bahasa itu. Sedih sekali keadaannya. Maka jangan bodoh. Lah kita masih ada umur kita waktu yang ini untuk kesempatan masuk Islam. Yang udah masuk Islam, taatilah. Amalkan, takut perbuat syahadat tadi itu. Diikrarkan dengan lidah, tekan dengan hati, berbuat dengan anggota apa? Syahadat. Apa bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Aku bersaksi. Jadi kamu saksinya tuh, saksinya Tuhan. Ingat-ingat. Tuhan ada sifat pemarah nggak? Berarti kamu nggak boleh marah. Karena marah itu sifatnya setan. Jadi kamu mau jajan ingat setan. Tuhan itu sifatnya pemaaf. Jadi ketika Tuhan pemaaf, kamu jadi saksinya. Yang berbuat kamu pemaaf di muka bumi ini. Nah saksi itu. Itu cara berbuatnya. Tuhan pengasih, kamu ya tetap pengasih. Tuhan penyayang, kamu penyayang. Tuhan sabar, kamu sabar. Jadi Tuhan itu gak pernah sombong. Pernah Tuhan itu mengatakan sombong? Aku mengikut apa sawah sang hamba. Berarti Tuhan gak sombong. Jadi orang yang sombong saksi siapa? Ini setan. Orang yang pemarah saksi siapa? Setan. Jadi syahadatnya pertama batal. Baru yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammad. Bagaimana bahasa Indonesia itu? Dan aku saksi bahwa Muhammad saksi Allah belum selesai. Saksi Muhammad lagi kamu pikul dalam pundakmu dan di beban jamaah. Saksi Muhammad sekarang Muhammad udah tinggal nggak? Kan siapa penerusnya? Jadi kalau kamu datang kemari, kamu bisa jadi saksi. Saksinya, makanya saksinya Muhammad sekarang ini. Jangan berlari. Andai kata kamu nggak datang ngaji, kamu syahadat tadi hilang nilainya. Jangan sampai terhapus itu nanti. Itu terang bisa pertama kali kamu sama si Polan itu rumahku. Nah, lalu kemarin burat hilang, susah. Maka diperkuat ngajinya tadi itu. Dulu saksinya Muhammad. Nggak perlu jadi Muhammad dulu. Kamu nggak mampu jadi Muhammad. Saksinya dulu aja. Belum ada sisi sahabatnya. Tahu sahabat Muhammad? Bantu dakwah. Siapa yang paling hebat sahabat Muhammad? Ada 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kita selalu tadi kan. Masa di sahabatnya, ini saksinya saja. Ketika Muhammad datang, kamu saksinya di depan. Kamu itu nggak apa-apa, itu ngorok-ngorok nggak apa-apa lah. Lalu tanya, kamu sempurnakan sahadatmu? Sudah, kamu saksinya. Di mana Pak Nasir? Karena kau itu, karena saksinya. Masih jauh, tentang malaikat ditanya kan. Wama imamuka, nggak ditanya lagi. Kan selalu mengatakan saksi pada Muhammad, nggak ditanya wama imamuka. Mana buka? Tak ada pertanyaan apa. Saksi Allah tiap harinya. Tiap hari kita perbuat syahadat saksinya Allah. Nggak pernah jadi pemarah. Marah boleh, tapi nggak boleh jadi
Apa bedanya marah dan pemarah? Kalau marah itu ketika dengan orang salah. Tapi kalau pemarah, kodok tapi kodok dimarah. Ngawur. Ayam lewat, ayam pun dimarah. Semua kena marah. Istri kena marah, anak kena marah, nyamuk kena marah, bahkan kodok lewat dimarah-marah kodok. Lagi kucing. Kucing dimarah, itu namanya pemarah. Itu nggak boleh dipakai. Itu saksi setan. Cara berbuat syahadat yang kamu ucapkan tadi itu diperkuat. Kan itu akan menjadi saksi di mata Allah nanti. Jadi nggak perlu nanti Allah tuh nimbang-nimbang pahala supir, nggak perlu. Yang jadi saksinya Allah wajahnya macam manusia. Udah jelas. Yang macam bilang ganteng-ganteng. Pada udah tua, sekarang sudah sadar. Sukmanya ganteng itu. Masih muda siapa yang bagus? Kok kasih macam wirid ya? Mana rasanya tuh jiwanya. Nah, anak cantik masih wirid ya. Muda. Nggak ada yang tua deh, ada yang tua nggak ada yang tua jiwanya. Udah semua. Ya, karena muda yang tengok kan. Iya kan? Nanti dia muda semua dia saksi aja Allah. Tapi saksinya setan nanti mukanya sudah tua jelek. Kan digambarkan oleh orang ahli sihir tadi itu, orang-orang yang sudah pakai ilmu setan, ahli sihir, berarti orangnya tua, ada bau-bau, mukanya jelek. Nanti siapa? Mak lampir, ya kan? Itu contohnya. Kulitnya hitam, kukunya biru, panjang, muka pun jelek. Itu saksi setan. Coba kalau kamu marah, ini saksinya setan. Coba kamu kacat, jelek apa ganteng? Itu contohnya. Itu cara ngomong kacat begitu. Ya. Diperbuat apa yang kita ucapkan. Saksinya Allah dengan saksinya Muhammad. Nggak perlu kamu itu ya jadi Muhammad, nggak mampu. Kan itu kehendak Allah. Saksinya saja. Karena ada tiga peringkat ya orang ngaji ini ya, yang jadi Muhammad, macam kakek, kan? Yang jadi sahabat Muhammad, yang ikut dakwah kemana-mana kan? Yang jadi saksinya Muhammad, yang ikut haji, yang menimba ilmu, itu saksi Muhammad. Yang mendengarkan menimba ilmu, walaupun kadang-kadang nggak nyambung udah tua, tapi dia tetap benar, di saksinya Muhammad. Itu selama-lamanya iman begitu. Jangan lepas dari pengajian. Kalau kamu ingin selamat daripada ancaman alam baja. Ya, kalau kamu nggak percaya silakan kamu dicoba. Bisa lihat alam baja. Bisa. Nggak susah alam baja, mudah. Apa contohnya? Di Al-Quran diterangkan. Barang siapa sungguh-sungguh beriman kepadaku, aku rela jadi matanya apabila melihat. Aku rela jadi tangannya apabila dia itu memegang. Aku rela jadi kakinya apabila dia itu melangkah berjalan. Allah rela jadi matanya apabila mereka itu melihat. Kalau udah pakai mata Allah apa yang nggak nampak? Bisa. Kalau nggak baca macam-mana keadaan. Caranya bagaimana? Dulu anak ayam itu nggak percaya kalau ada alam semesta ini. Masih dalam telur, namanya Allah itu lah yang aku tahu, kata anak ayam. Tapi anak ibunya tuh sengaja apa nangkrami dia tuh 21 hari netas, pecah dia tuh sama dia. Masih ada alam lagi ya, karena yang aku tahu yaitu alam induknya. Jadi dunia ini alamnya manusia biasa. Ketika memecahkan di balik alam seperti alam para wali Allah akan melihat alam lebih besar daripada alam yang kecil ini. Dunia ini. Caranya tadi 21 hari nggak boleh tidur, boleh makan, tapi nggak boleh tidur 20 siang dan malam. Makan boleh, apa-apa boleh. Yang dilarang hanya tidur. Kalau bisa kamu akan melihat bagaimana alam barzah. Ayam saja ini tahu alam dunia 21 hari dalam telur dia bertambah. Tahu-tahu dia bisa memecahkan telur. Yang memecahkan telur itu induknya apa dia sendiri? Dia sendiri. Contohnya siapa? Telur yang dihasil listrik kan nggak ada induknya. Makanya itu contohnya bukan induknya. Itu kayak yang ngasih bukan kakek. Kamu sendiri. Ada kadang-kadang orang di sini akan datang ilmu.
sama kamu. Apa yang kamu inginkan akan dapat kamu ini. Abang usul-usul ngaji di sini. Kakek nggak pernah ngajari pun kamu akan dapat. Berapa ratus orang yang dapat. Yang ngaji itu bukan sedikit loh, ribuan, 5.000 orang, 5.000 rumah tangga jamaah kita ini seluruh Sumatera. Sudah berapa ribu yang dapat hikmah, ilmu-ilmu yang apa? Yang bisa mengobati orang, bisa begini. Nggak kakek ajarin nggak? Nah, kakek suruh ngaji yang betul-betul ngajinya ya, yang betul-betul ya, rajin datang ya. Mereka udah cukup dia itu bang menjiwai pengajian, nanti Allah turunkan ini. Itu kayak Indo ayam itu, bingkrong ya, betul-betul ya. Kamu sini jangan goyang-goyang ya katanya. Ya keluar beres lah, lari semuanya. 21 hari dia netas dipecahkan gitu. Waktu itu tuh pecah dia, dan ada alam lagi ya. Udah deh. Ya nanti kamu 21 hari kamu nggak tidur, kamu akan melihat alam kegaiban itu. Kamu melihat bagaimana di alam barzah, bagaimana di alam apa sana. Kalau tengok orang yang indra itu palsu. Yang ada yang dukun-dukun itu nunduk surau itu, di rumahmu itu ada genderuwo, ya gitu kan, ada wewe gombalnya, ada kuntilanaknya. Kau bisa begitu orang itu ya? Karena dukunnya orang Jawa. Cuma kamu datangkan dukunnya orang Batak, terus nengok, ada bego ya, ada genderuwo. Ya kan? Dikatakan itu orang Cina. Ada pampirnya, hampir nampak. Lalu kan bukan dari Eropa sana. Orang puas kan, orang itu, wah ada Draculanya. Kan kok beda-beda orang nengok itu. Karena dia itu menengok hati dia. Ada lampu ini. Ini enggak warnanya ini. Ini kalau dicat sama warna hijau. Saya hijau. Kalau warna merah. Jadi yang dia lihat itu gambar siapa? Gambar cahaya. Gambar hatinya suku orang Jawa, keyakinannya genderuwo sama kuntilanak. Makanya yang nampak itu di hati dia. Karena hati dia lihat itu. Mau dikatakan konflik, mata hati. Hati dia itu yang masih genderuwo, masih kuntilanak. Nanti itu. Nanti maka ada dukun. Enggak nyalakan, gambar maaf ya, ada dukun ini kan, kayak nggak nyinggung, nggak kayak gambar kan. Orang Cina tuh nggak sama ada genderuwo, nggak ada percaya. Kenapa ya dia tahu hanya pampir. Makanya ketika dia nengok mata hati dia, yang namanya pampir. Orang Eropa mana tahu genderuwo? Apa itu genderuwo? Yang tahu dia itu Dracula. Wah dia tuh menengok hati. Tapi kalau kamu itu mempelajari ilmu kalian tadi itu akan melihat yang aslinya, akan melihat aslinya. Bagaimana alam barzah, bagaimana itu alam apa itu mulki, bagaimana itu namanya alam apa, masih banyak lagi alam sana. Kalau hanya melihat jin saja paling mudah. Nanti malam kamu bisa melihat jin, kamu percaya. Nanti malam kamu itu nungguin di depan rumahmu nengok sana, jam 12 malam. Kamu akan melihat jin lewat tadi. Gini, tahu nungguin, nengok, tapi kalau ada mobil, coba aja, tahu gini kan nengok dari belakang ini kan. Oh ini coba nanti malah nggak percaya, nanti kamu kan udah, jangan ketakutan nanti, nanti pas kamu gini tahu, wah, ayo jelek, ketakutan, nanti kamu lompat, dicoba nanti malam, kalau nggak percaya kan guru kakek. Kita cari guru yang mana aja yang hebat. Bisa itu melihat jin. Tergantung pertanyaan kita. Nah seperti itu saja bisa. Jadi yang kita tadi itu apa sih untungnya orang syahadat dan apa ruginya orang yang nggak bersyahadat? Ya kan kasih tahu. Kemudian orang syahadat itu syahadat dia akan itu oleh Allah dan Mahfud nama kamu dengan jelas. Ketika kamu meninggal dunia Muhammad nyuruh para wali turun ke dunia dan menyuruh kamu pulang ke sana. Dia kembali kepada Allah. Jadi orang yang nggak bersyahadat nggak ada walinya, dia kalau ibadah dia itu dalam keadaan kebingungan, nyasar, nggak ada yang petunjuknya, nggak ada sifat nabi. Ya, dia entah kemana nggak tahu. Tahu-tahu dia cuma sama kelompok jin, itu cucunya iblis. Dan kita cucunya Adam. Adam dengan iblis muncul bebuyutan. Belum lagi hewan buas yang di alam situ itu.
orang yang begitu mengerikan kan dikata kamu tahu. Di situ orang jahat ada di situ, hewan-hewan yang jahat ada di situ, dan tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa kepada Allah ada di situ, semua ada di situ. Kumpul sama kamu di situ. Bagaimana nasib kamu cara itu? Jumpa sama musuh, jumpa sama hewan-hewan buas. Lembu itu yang nggak apa itu, yang nggak dipotong dengan Bismillah, ada di sana tuh lembu. Misalnya objek di sana, siap bijak kamu, siap nanduk kamu. Yang tiap hari sana mengamuk aja tuh hewan-hewan tadi itu. Tapi yang bersama dia hancur lah itu. Tapi nggak ada hukum mati. Itulah alam barzah. Yang lebih ngeri lagi udaranya. Kita hidup ini baunya seperti bangkai manusia. Nanti kita nggak tahan. Nanti dicoba 1 hari penuh masuk kamar, kunci pintu, dikasih bangkai itu, bangkai itu salah bangkai tikus. Kamu ditanya kira-kira. Kalau tahan nanti kakek bayar 2.000 1 jam. Wah, muntah itu. Jika kan dikasih obat lagi di ya itu lain lah ya. Itulah kerugian orang-orang yang nggak mau syahadat, orang yang nggak mau masuk Islam. Sementara dia itu anak-anak orang Islam yang diajari agama Islam dari kecil. Alangkah meruginya dia setelah dewasa nggak mau masuk Islam. Maka Allah itu menyeru di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Ala ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut langkah setan, sesungguhnya langkah yang bersama kamu. Tahu langkah setan? Orang-orang yang nggak mau dipimpin, nggak mau dipelihara oleh sang pemimpin, itu namanya setan. Setan ada pemimpinnya nggak? Tidak ada, maunya sendiri. Setan. Cuma sendiri. Itulah langkah setan. Nggak mau dipimpin, nggak mau dipelihara, nggak mau dipimpin. Itu setan. Tapi maaf, bukan orang yang sungguh setan enggak ya. Itu hanya sebagai kias saja. Mudah-mudahan kamu memahaminya. Bagaimana keuntungan orang yang bersyahadat dan bagaimana kerugiannya orang yang nggak bersyahadat, sudah kakek saya gambarkan. Tergantung kamu bagaimana pola pikir kamu, kedewasaan kamu teruskan syahadat kamu sampai akhir hayat kamu lebih baik. Kamu putus saja, kamu nggak mau lagi silakan. Nanti kamu akan jumpa apa yang kamu diomongkan kakek nanti. Kan kamu jumpai nanti. Yang kakek lewat lu, kabarnya pilih si anak zamanku dong. Kabarnya pilih. Lambat ya. Kalau kakek itu alasannya tahu. Kakek ini malam mau mengatakan bisa mengeluarkan sukma daripada kakek bisa. Tapi itu tak diajar oleh manusia zaman sekarang ini. Kalau apa ini udah nggak bisa. Kan teman otak. Otak ini suci, nggak ada pemikiran lagi, bisa diajar rokok semua. Nah sekarang ini orang udah duit semua. Udah duit semua, bangun itu udah duit. Bagaimana cara dapat duit? Nggak usah lagi aja. Kalau zaman dulu nggak ada pemikiran macam gitu. Kalau ada tuntut ilmu ya ilmu itu yang pikir setiap harinya. Kalau sekarang kan enggak. Bagaimana apa usahaku, bagaimana apa ada panduan. Maka sekarang nggak ada lagi bisa orang mau cari ilmu atau sukmo. Yang ada hanya bisa mendengarkan saja. Kenapa kok nggak bisa? Karena tadi udah otaknya ini udah penuh dengan keduniawian. Yang mudah-mudahan kita sampai sekarang ini bisa memahami hal ini. Ini sepele sedikit ajarannya. Tapi mudah-mudahan selamatlah kita mereka memahaminya. Syarat beragama tadi itu, syarat Islam tadi adalah syahadat, berakal, rukunnya syahadat, sholat, zakat, puasa, syahadat dulu. Jadi kita anak-anaknya udah besar, anak-anak kita udah besar, tak tawari. Kamu dari kecil masuk kakek dulu sama Tuhan saya dulu. Kamu dari kandungan sudah saya ajari Islam. Sampai sekarang ini kamu saya ajari agama Islam. Kamu udah dewasa, kamu milih agama apa? Setelah terjemah maka, loh, Islam bapak, kenapa aku orang Islam? Kamu itu belum milih agama. Kalau kamu itu milih Islam, kamu bersyahadat, aku saksinya.
Ya kalau kamu milih Kristen sana ke orang apa sana ke pendeta sampai kamu dibaptis katanya. Ya Tuhan saya dulu itu karena dewasa. Aku milih Islam Pak, suruh bersahadat. Dia saksinya. Jadi kalau kita nggak mampu, nggak mau, kan? Kenapa? Allah wali hakim. Namanya Pak Kau, Pak Mudin di kampungnya. Itu wali hakim. Bukan dia itu untuk Islamkan anak-anak orang Islam. Kalau nanti kalau ada yang meninggal dunia, aku ceritanya, walaupun dia itu nggak apa-apa, wajib dia sholat. Karena itu kelompok Islam. Karena ada orang beragama tapi nggak isi ibadahnya ada. Ada yang isi ibadahnya tapi nggak beragama ada. Ada orang masuk karyawan tapi nggak mau kerja urusan karyawan aja. Ada juga yang kerja di perusahaan tapi nggak mau masuk karyawan. Ngegrek-nya pandai, beresnya pandai, tapi suruh masuk karyawan nggak mau. Amemor saja kan. Kan gitu kan? Ada gitu. Juga kalau kamu itu orang karyawan, terus istrimu orang karyawan, anakmu ikut kerja di kebun sana, anakmu dikatakan karyawan nggak? Enggak. Kamu orang ini bakapul ini orang Simbulun, KTP-nya, istrimu orang KTP-nya, anak kamu penduduk mana? Penduduk Simbulun, sahih kira-kira. Kalau itu sah kenapa disuruh ngurus KTP waktu dewasa? Berarti belum sah. Setelah dewasa disuruh ngurus KTP baru jelas dia itu penduduk Simbulun. Nah contohnya begitu. Selama ini dia kartu penduduknya ikut orang tua. Kan begitu. Setelah dia punya KTP baru dikatakan oh penduduk Simbulun, ya kan? Baru datang raskin dapat. Jadi kalau nggak ada KTP dapat nggak dapat. Cepat nabi nggak dapat, ada syahadatnya. Gitu. Kalau nggak ada syahadatnya semuanya Islam ada. Tolong nabi. Jadi juga kalau punya KTP datang raskin datang apa? Datang bantuan pemerintah dapat. Ya kalau punya KTP kalau kamu penduduk sini kamu itu nggak dapat. Nah syahadat itu penting bagi agama. Wali itu penting bagi agama. Kenapa? Karena wali itu penerus para nabi. Jadi agama kalau nggak punya nabi, agamanya apa? Palsu. Sekarang nabi udah nggak ada, udah meninggal dunia. Tinggal penerusnya para wali-wali Allah. Jadi agama sekarang agama dipimpin oleh wali-wali Allah. Kalau dulu itu Al-Quran yang ikut Nabi Muhammad selamat orang Islam, yang tentang Muhammad orang kafir, yang ikut Musa orang Islam, yang tentang Musa orang kafir. Yang ikut Isa Islam, yang menentang Isa orang kah? Yang ikut Ibrahim selamatlah Islam. Hati Islam itu selamat. Yang menentang Ibrahim kafir. Yang sekarang zaman now yang ikut wali akan selamat. Yang menentang wali walaupun ada ibadah tapi akan kafir. Kenapa kan kafir nggak percaya sama Al-Quran? Nah, Al-Quran dulu orang ngasih Islam itu orang apa? Orang kafir. Orang beriman kan? Mana orang-orang itu nggak percaya? Yang bisa baca Al-Quran itu beriman dari Islam kan? Kemana? Kurasa sendiri katakan begitu. Yang salahnya Ustaz apa Allah yang salah itu? Lebih tinggi mana ilmunya Allah dengan Ustaz? Kenapa Ustaz mentang perintahnya Allah? Katanya orang beriman udah Islam katanya. Sementara Al-Quran mengatakan beriman masuk Islam betul-betul kita berkatakan. Ya ayyuhalladzina amanu billahi apa? Itu firman-Nya Allah. Berarti Ustaz itu lebih hebat daripada Allah ya. Banyak yang mengatakan orang beriman itu udah orang Islam. Orang kan belum tentu beriman ya. Nah, ini kira-kira itulah gambaran pada malam hari ini. Insya Allah yang dewasa, yang tambah dewasa, yang sudah dewasa itu laksanakanlah keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka nggak mau mengatakan katanya nggak tahu, katanya nggak tahu. Karena orang mengatakan yang nggak tahu tuh, kalau dia itu diperintah untuk menyampaikan, itu nggak bohong. Kalau dia nggak tahu, nah ini kalau kata nggak tahu, namanya pembohong. Jangan dituntut orang buru-buru pembohong. Nanti ketika kamu kena tipu kan begitu. Yang mau itu kakak yang tahu, insya Allah nanti kamu selamat
di daerah akhirat. Karena anak muda kalau ingin dapat ilmu, harus bilangkan taatilah ngaji, yang datang dapat sendiri tanpa dipelajari itu dapat. Maunya apa akan dapat. Kalau betul-betul di situ jiwanya udah lekat pada pengajian itu. Karena wali-wali Allah itu banyak yang udah gaib, jago-jago itu, ya, macam dari keturunan kakek saja. Yang namanya Abdullah bin Jama' itu kan mengobati orang hanya ngomong aja gitu, spontan. Seperti Sunan Gunung Jati, seperti Kiai Kaisan, seperti Adengan Suka Aceh, itu jago-jago itu yang mengobati orang. Kalau ini kulitnya ini lebih kuat ini daripada baja, ditembak aja nggak apa-apa. Kayak Kaisan dulu waktu diserang Belanda, ini mereka luka pun nggak ditembak Belanda. Diganti sama Belanda di apa tuh, kalau masuk pun kereta api, lompat kereta diputuskan garisnya ditembak itu, macam payek cuma kalau lah Kiai Kaisan. Itu kan bisa kamu ambil. Kalau kamu begitu menjiwai pengajian ini, kan pengajian dia, bisa kamu ambil. Ngajar dari apa sila-sila. Kan ada masalah itu tujuannya itu. Nah yang ahli dukun sama kita, yang ahli panurakan sana kepada kita, yang ahli perdagangan sana kepada kita, apa yang kita mau akan kepada kita. Nah kalau betul kan ngaji. Nah jadi kalau yang main itu urusanmu kamu dengan Tuhanmu. Kakek hanya nyampaikan. Kalau main-main, kalau dapat berapa kan? Nah salah sendiri nih. Masa disalahkan kakek? Nah kakak udah gitu kan sama ayam kan cuma makan jagung, yang nggak mau makan kelaparan, siapa yang salah? Yang punya ayam apa ayamnya? Semua dapat itu kamu enggak, berarti kamu yang salah kan gitu kan? Gitu. Ya mudah-mudahan lah kita dewasa mudah-mudahan ya harus dikuatkan sampai akhir hayat ini. Insya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa.